belajar lagi mata pelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan kita pada hari ini, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks negosiasi. Namun sebelum kita masuk pada tujuan, ada beberapa hal terkait teks negosiasi yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama ada pengertian teks negosiasi, yang kedua ada struktur teks negosiasi, yang ketiga ada unsur kebahasaan teks negosiasi, dan yang terakhir ada beberapa contoh teks negosiasi. Nah, untuk pengertian teks negosiasi adalah teks yang berisi tentang proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kemudian, struktur teks negosiasi itu ada 4. Yang pertama ada orientasi, ada pengajuan, ada penawaran, dan ada persetujuan. Nah, di sini saya perlu tegaskan bahwa orientasi ini seperti sebuah perkenalan yang terjadi pada saat sebelum memulai negosiasi. Biasa kita kenal kayak ada orang yang sebelum negosiasi itu kita basa-basi dulu. Nah, itu yang orientasi. Jadi hal-hal yang dianggap sebagai pembuka sebelum masuk pada tujuan inti kita untuk melakukan negosiasi. Kemudian ada pengajuan. Nah, pengajuan ini adalah orang yang mengajukan keinginannya, orang yang berkehendak untuk melakukan negosiasi. Misalnya saya ambil contoh pembeli dan penjual. Nah, karena kita yang ingin melakukan negosiasi, itu ketika terjadi proses jual beli, yang terlihat melakukan nego itu adalah pembeli, maka pengajuan di sini adalah pembeli, dan yang melakukan penawaran adalah penjual. Kemudian yang terakhir ada persetujuan. Nah, persetujuan ini yang ingin kita capai pada saat kita melakukan proses jual beli. Seperti itu anak-anak. Oke, sekarang masuk pada unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan ini ada 4. Menggunakan bahasa yang santun, terdapat kalimat persuasif, berisi pasangan tuturan, dan yang terakhir terjadinya kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Oke. Yang terakhir ada contoh teks negosiasi. Nah, ini anak-anak ya, bisa anak-anak lihat di sini terlihat ada penjual dan pembeli. Nah, ini yang bisa dikatakan sebagai contoh dari teks negosiasi. Terjadi ada pembeli yang menanyakan berapa harga sekilo mangga ini, kemudian penjual meresponnya. Nah, di sini saya kembali ke tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran kita dalam mengidentifikasi struktur teks negosiasi, maka saya akan berikan contoh cara mengidentifikasi teks negosiasi. Nah, di sini kita lihat dari orientasi. Manakah di sini yang termasuk orientasi anak-anak? Nah, yang termasuk orientasi di sini adalah ini. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Kemudian 30.000, Bu. Murah. Ini yang termasuk orientasi. Perkenalan awal atau kalimat pembuka yang diucapkan oleh pembeli kemudian direspon oleh penjual. Kemudian yang mana pengajuan? Nah, yang mengajukan itu kan adalah pembeli. Kenapa pembeli? Karena pembeli yang ingin melakukan nego dengan si penjual. Oke, jadi pengajuannya disampaikan oleh pembeli. Contohnya ini, boleh kurangkan, Bang? Dia mengajukan penawaran, dia memberikan pengajuan bahwa menanyakan kepada penjual apakah ini bisa kurang atau tidak. Kemudian yang mana penawaran? Ini belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan matang di pohon. Kemudian sekarang ini belum nampak adanya penawaran di dalam. Tapi kalau kita lihat yang ini, penjual belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Nah, si penjual memberikan
penawaran kepada si pembeli. Seperti itu anak-anak. Jadi yang pertama ada orientasinya, yang kedua ada pengajuannya, yang ketiga ada penawarannya, dan yang terakhir ada kesepakatan. Nah, di sini kita lihat yang mana kesepakatannya. Di sini ada ya. Nah, ini kita lihat ada pembeli. Katanya, "Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang?" Ini. Kemudian si penjual, "Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu, nanti saya bisa rugi." Ini masuk pada kalimat persetujuan. "Iya, Bang." Kata "iya" itu menunjukkan berarti ada kesepakatan di dalam. Oke, anak-anak bisa dipahami ya. Oke. Sekiranya ini materi saya pada hari ini tentang tujuan pembelajaran mengidentifikasi strategi negosiasi. Oke, untuk kesempatan memberikan pertanyaan nanti kita akan lanjutkan pada diskusi yang akan terjadi di pelajaran kita. Oke, sekian anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalimat aktif dijadikan kalimat pasif.